Jadi psikisnya terganggu karena diputus, ditinggal. Ada ketemu yang perempuan begitu, ada yang laki juga begitu. Ini kan berarti semacam merasa pengorbananku sia-sia, ya. Baliknya seperti tadi yang bucin, merasa mengorbankan apapun, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan hati, pengorbanan. Ini sebenarnya aku tuh kumpul loh sama teman-teman, ada reuni loh ini. Tapi karena pasanganku tuh cemburu, obsesif, oke deh aku enggak misalkan, ya, atau enggak obsesif deh, tapi memang menjaga aja nih. Nah kan jadinya kan jadi enggak sehat juga gitu, terlalu kepadamu aja. Jadi sekalinya hilang, merasanya sakit hatinya banget. Kembalinya ke pengorbananku. Jadi kan kesannya kan kita egois. Padahal kan kita mengorbankannya untuk dia, tapi ini dia yang meninggalkan kan ya. Itu. Jadi ada penerimaan diri yang nggak suka, benci banget itu. Nah tinggal ke diri sendiri nih Mbak Is. Kita tahan nggak atas permasalahan yang ada? Bisa kita cuek aja? Terus tetap yang lihat ke atas, oh, alhamdulillah deh akhirnya aku tahu dia tidak menghargai pengorbananku. Oke, cukup, sudah. Semoga tetap berkata baik ya. Semoga aja dia dapat apa yang dia mau di sana. Karena aku sudah begini nih, gitu ya udah. Oke, berarti aku masih bisa membuat kumpul sama temanku, aktivitasku, kegiatanku kayak biasanya. Ya sudah. Atau sebaliknya, dia terpuruk. Dia menyesali sangat karena dia sangat cinta, misalkan seperti itu. Ini yang bahaya buat kesehatan sendiri. Kan kalau sudah penuh dengan termenung, nangis, kan jadi malas ngapa-ngapain ya. Minatnya nggak ada nih, yang biasanya aktif apa gitu, sosmednya juga aktif, ramai kalau di teman-temannya ini enggak. Jadi sosok yang pendiam, seperti itu yang bahaya. Kalau tidak tertangani lebih cepat, walaupun orang bilang sepele itu, tapi kan belum tentu. Itu tadi kembali ke penerimaan kita masing-masing atas suatu permasalahan yang kita dapat, kan gitu. Dapatnya yang kuat, biasa aja, ya sudah gitu. Tapi kalau yang baginya yang rapuh, kan bahaya buat kesehatan psikisnya. Nangis, kemenung, kuliah males, ngapa-ngapain males, kan bahaya. Dampak negatifnya itu banyak. Sebelumnya sudah ada pengalaman, ya, dia juga ditinggalkan atau kehilangan lah, ya. Entah itu kehilangan orang yang terdekat, bisa orang tua, orang yang dia sayangi, ya, atau pasangan sebelumnya. Jadi setelah dia mendapatkan orang yang baru, ini orang ini menguatkan dan dia menjadi semangat, ya. Itu yang satu yang tadi ini tambahannya, jangan terlalu bergantung. Itu kalau terlalu bergantung, hilang gantungan kita, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Tapi kalau yang kasusnya ini, maksudnya kenapa sih kok bisa? Ada memang yang gangguan, ya. Jadi psikisnya terganggu karena diputus, ditinggal. Kita bisa lihat, kita bisa tanya orang terdekatnya, ada apa sebelumnya, ya. Mungkin bukan karena ini saja nih, ya, pemicunya sudah ada, bukan hanya karena lepas sekali terus langsung begitu, enggak juga. Mungkin sudah ada pemicunya. Dia kehilangan orang yang dia sayangi, kehilangan orang yang terdekatnya, kehilangan orang terkasih, adik, kakak, kembarannya mungkin, orang tuanya mungkin, teman sahabatnya mungkin. Kan itu, dia sudah ada riwayat sebelumnya. Ketemu orang baru, memberikan harapan, menguatkan dia untuk bangkit, ya kan? Ternyata meninggalkan, dianggapnya akan sama saja. Aku ditinggal sendiri. Itu bahayanya. Itu kenapa kita bisa ngelihat orang dengar cerita,
iya itu ditinggal pacarnya atau pasangannya, atau dia sudah semuanya dikasihkan, semua loh ya. Itu misalkan nih dengan janji tanggung jawab lah, udah habis-habisan deh, kayak tadi materi, kasih kurang apa dikasih, punya aku punyamu juga gitu kan, dia udah nggak hitungan lagi. Itu tadi larinya ke itu tadi logikanya ya. Memang dalam artian dia bisa lebih penerimaannya ada, bukan berarti dia yang gembira, bukan. Ada juga maksudnya gini, kekecewaannya pasti ada, sedihnya itu pasti ada, sebel marah tuh pasti ada, tapi dia bisa untuk mengontrol nih, mengelola emosionalnya. Jadi dia nggak lama, nggak kecebur dalam lumpur, dia masih bisa usaha. Beda dengan yang rapuh tadi, sudah ada penyebab nih, sudah ada cerita sebelumnya, itu yang akan sulit, butuh bener-bener support system. Silahkan diajak untuk ke tenaga profesional ya. Kalau sudah dilihat emosional, marah-marah, barang dilempar atau ngomong sendiri mungkin, itu kan karena psikisnya kan sudah terganggu, Mbak. Jadi kalau psikis sudah terganggu itu memang bisa ke fisik. Pola tidur pasti terganggu ya, pola makan juga pasti juga terganggu. Nah kalau sudah pola tidur terganggu, gimana mau sehat, seger, aktivitas, nggak makan, pola makan terganggu, gimana nutrisi buat ke otak juga, sensitif, emosional, mau diajak kemana nggak mau, mandi sehari sekali. Tetap dengan berpegang dengan logika. Hati boleh bermain, tapi ayo, iman juga dikuatkan. Tetap ada batasnya lah istilahnya ya. Jangan menigo bahasa kita tuh ya, biar kalau jatuh nggak sakit. Dekat-dekat silahkan, tapi tetap dengan bukan berarti nggak 100% dong, nggak juga. Tapi tetap dengan ayo, kita juga siap untuk kehilangan. Ya, jadi kita juga siap untuk merangkul diri kita kembali seperti itu. Jadi diri kita nggak yang terjatuh jauh seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.